Seorang wanita bernama Elisa Siti berusia 22 tahun, warga Pandeglang, Banten. Seorang mahasiswi semester akhir selain kuliah, dirinya pun bekerja. Bahkan banyak pekerjaan tak hanya satu, nampaknya Elisa memang rajin mengumpulkan pundi-pundi keuangan demi masa depannya. Elisa sendiri sudah berpacaran dengan sang pacar 5 tahun dari SMA bernama Riko Ariska, warga Pandeglang, Banten juga. Namun nampaknya mereka ada ketidakcocokan setelah 5 tahun berpacaran hingga akhirnya putus. Berpacaran dari SMA kerap romantis, hubungan Elisa dengan Riko pun banyak yang iri, bahkan mereka kerap pamerkan kemesraan di sosial media. Namun belakangan Elisa merasa Riko tak cocok untuk dirinya. Selain Riko yang pemalas di mata Elisa, meskipun masih berkuliah dan bekerja sebagai sopir ojek online, Riko nampak kerap tak pernah memikirkan masa depan dan menurut Elisa dirinya sudah tak satu visi satu misi. Apalagi posesif dan sikap cemburuan Riko yang membuat Elisa nampak sudah tak bisa bersabar lagi berhubungan serius dengan Riko. Tak menerima keputusan putus dari Elisa, Riko pun meminta alasannya. Elisa sendiri tak pernah memberikan alasan pasti kepada Riko hingga akhirnya Riko menuduh sang pacar Elisa memang telah berselingkuh dari dirinya dan ada lelaki lain dalam kehidupan Elisa selain Riko. Jelas Elisa membantah kalau dirinya berselingkuh. Elisa hanya ingin fokus pada pekerjaannya dan kini dirinya tak bisa lagi berhubungan dengan Riko. Elisa pun menyadari meski hubungannya sudah lama dengan Riko 5 tahun bahkan sudah mendapatkan restu dari kedua keluarga, namun untuk masa depan nampaknya Riko bukanlah calon suami yang baik untuk dirinya. Tak menyerah, Riko terus-terusan menghubungi Elisa dan berharap tak putus, bahkan berharap balikan lagi dengan Elisa. Riko pun memperlihatkan keseriusannya dengan beberapa kali mendatangi kantor Elisa, bahkan beberapa kali memberikan hadiah kepada Elisa. Tanggal ulang tahun Elisa masih lama. Menurut teman-teman Elisa, akhirnya Elisa pun mau menemui Riko karena kasihan kepada Riko yang terus-terusan menginginkan bertemu dengan Elisa. Hari itu Riko meminta untuk bertemu dan akhirnya diiyakan oleh Elisa setelah Elisa pulang kerja. Namun nampaknya hari itu Elisa memang pulang terlambat. Hingga jam 10 malam pun Elisa masih ada di kantornya karena beberapa pekerjaan. Tanpa Elisa tahu, Riko memang sudah menunggu Elisa di luar kantornya. Bahkan bukan kali itu saja, beberapa hari lalu pun Riko kerap mengintai Elisa di kantornya. Akhirnya setelah Elisa selesai kerja bertemu juga dengan Riko. Di sana ada obrolan, Riko kembali memohon kepada Elisa untuk berhubungan lagi, namun nampaknya Elisa sudah tak bisa. Dari situ, Riko pun meminta alasan kenapa putus. Akhirnya Elisa memberikan jawaban kalau dirinya memang sedang ta'aruf bersama seseorang untuk serius menikah. Riko mendengar jawaban itu ngamuk di tempat hingga akhirnya Riko pun meninggalkan Elisa dengan penuh kemarahan. Tanpa Elisa tahu kalau ternyata Riko mengikuti Elisa saat Elisa pulang ke rumah. Riko tak terima kalau Elisa akan menikah dengan lelaki lain. Riko yakin kalau Elisa berselingkuh dari dirinya. Hingga di tengah jalan akhirnya saat ada jalan sepi, Riko pun menahan Elisa dan langsung saja ngamuk kepada Elisa, melakukan penganiayaan kepada Elisa hingga akhirnya Elisa pun menjerit meminta tolong. Takut ada orang yang mendengar teriakan Elisa, langsung saja Elisa pun didorong ke tempat yang lebih sepi lagi hingga akhirnya Riko menemukan sesuatu untuk menghabisi Elisa, yaitu satu kloset yang tak terpakai di tempat bahan bangunan yang sudah terbuang, menghantamkan kepada kepala Elisa hingga Elisa pun lemah. Namun saat itu Elisa masih sempat berteriak meminta tolong hingga didengar anak-anak pesantren Muhammadiyah. Anak-anak pesantren ini berada di mes tak jauh dari tempat Elisa berteriak hingga akhirnya keluar dan melihat kondisi Elisa yang sudah lemah, langsung saja anak-anak tersebut memanggil warga. Sementara Riko sendiri sudah berhasil kabur. Riko kabur dengan membawa tas Elisa yang di dalamnya adalah tas, handphone, dompet, dan juga laptop. Dari sana Riko berhasil pulang ke rumahnya dengan meninggalkan tubuh Elisa. Pihak kepolisian langsung saja menghubungi keluarga dari Elisa dan memberitahu kalau Elisa ditemukan tak bernyawa di jalanan saat ditemukan oleh anak santri-santri ini. Pihak keluarga pun merasa curiga kepada mantan pacar dari Elisa, apalagi anak-anak pesantren sebagai saksi menyebutkan pelakunya menggunakan motor warna biru. Keluarga dari Elisa yakin kalau pelakunya adalah Riko karena Riko memakai motor warna biru dan memang tengah bermasalah dengan sang anak.
Tak menunggu waktu lama lagi, pihak kepolisian pun datang ke rumah Riko dan melihat semua ada. Riko dengan motor birunya sudah ada di rumah. Meski di awal Riko membantah, namun ternyata pihak kepolisian menemukan bukti-bukti yang ada, yaitu tas Elisa. Riko pun akhirnya mengakui dan menyebutkan motifnya adalah kecemburuan, tak terima diputuskan Elisa dan takut Elisa dengan lelaki lain. Riko sendiri juga kini hanya bisa meminta maaf dan menyesali perbuatannya, mengaku mencintai Elisa dengan sangat dan meminta maaf kepada keluarga Elisa. Sementara keluarga Elisa sendiri menginginkan pelaku dihukum seberat-beratnya. Jenazah dari Elisa pun dikembalikan ke keluarganya dan dimakamkan di pemakaman keluarga kampung halaman sang ayah. Keluarga dari Elisa tak menyangka kalau pelakunya adalah pacar Elisa sendiri yang selama ini berhubungan dan menyayangi Elisa. Bahkan teman dari Elisa dan teman Riko pun tak menyangka hubungan mereka berakhir dengan seperti ini. Menurut pihak kepolisian, kini Riko pun diamankan dan akan segera dituntut dengan penganiayaan dan pembunuhan spontan tanpa direncanakan, mengingat alat yang dipakai pun alat yang ada di tempat lokasi kejadian. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus Ririn Anggara kali ini. Semoga semua ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan teman-teman ditunggu lagi bahasan kasus selanjutnya.